Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran konsep dasar IPA dengan saya sendiri, Abduh, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Adapun yang menjadi pertanyaan mengenai apa itu makhluk hidup. Jadi teman-teman, yang dinamakan dengan makhluk hidup ialah suatu organisme yang dapat atau bisa mempertahankan dirinya dari segala macam perubahan lingkungan dan juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tentunya, makhluk hidup memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Adapun yang dinamakan dengan makhluk hidup yaitu manusia, binatang atau hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, bernapas atau respirasi dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada peristiwa respirasi, terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Hanya manusia, hewan pun juga membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda, didasarkan pada jenis dan tempat hidupnya, seperti cacing bernapas menggunakan kulit, kucing bernapas dengan paru-paru, burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, dan ikan bernapas dengan insang. Bagian tumbuhan yang berguna sebagai tempat respirasi adalah stomata dan lentisel yang terletak pada daun dan batang tumbuhan. Yang kedua, bergerak. Bergerak artinya adalah berpindahnya sebagian atau seluruh bagian dari makhluk hidup karena adanya suatu rangsangan baik internal maupun eksternal. Contohnya, hewan dapat bergerak dengan berbagai cara yang unik, seperti kuda bergerak menggunakan kaki, sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Selanjutnya, membutuhkan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mendapatkan makanan. Manusia dan hewan memerlukan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, sedangkan tumbuhan tidak. Tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dinamakan fotosintesis. Sedangkan pada hewan, jenis makanannya dibedakan ke dalam 3 kelompok. Pertama, karnivora, yaitu hewan pemakan daging, contohnya harimau. Kedua, hewan herbivora, yaitu hewan pemakan rumput, contohnya sapi, kambing, kerbau. Dan yang terakhir adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan, contohnya seperti orangutan, monyet, dan lain-lain. Ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses bertambahnya tinggi, sedangkan berkembang adalah proses perubahan menuju kedewasaan. Perkembangan pada manusia ditandai sejak awal dalam kandungan, jika berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin, sedangkan di luar kandungan yaitu berkembangnya manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Perkembangan pada hewan hampir serupa dengan proses perkembangan manusia, sedangkan pada tumbuhan proses berkembangnya terjadi saat bibit mulai ditanam dan akhirnya berkembang menjadi tumbuhan yang lebih besar. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi dilakukan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan dibekali kemampuan untuk melakukan reproduksi.
Terdapat dua cara makhluk hidup dalam melakukan reproduksi atau berkembang biak, yaitu yang pertama, generatif. Generatif atau seksual atau kawin diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya yaitu unggas bertelur, mamalia beranak, dan tumbuhan menghasilkan biji. Selanjutnya, vegetatif atau aseksual atau tak kawin tidak melalui tahapan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya pada hewan amoeba. Hewan ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Ciri-ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan yang dimaksud antara lain bisa berupa bau, dingin, panas, sentuhan, rasa, dan lain-lain. Contohnya, saat melihat cahaya yang mengarah ke kedua mata, manusia akan secara refleks memejamkan mata. Manusia mempunyai 5 panca indera yang berguna menanggapi rangsangan yang berbeda-beda. Tumbuhan juga peka terhadap datangnya rangsangan, sebagai contohnya tumbuhan putri malu yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme secara umum diartikan sebagai proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, metabolisme merupakan suatu proses dalam tubuh yang mengubah zat gizi menjadi energi. Sistem ekskresi dan sistem pernapasan sangat berkaitan erat dengan metabolisme. Pada sistem pernapasan tumbuhan, air dan karbon dioksida diperlukan dalam proses kimia berupa fotosintesis. Proses metabolisme sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ialah reaksi yang merangkai senyawa organik, sedangkan katabolisme ialah reaksi yang mengurai molekul senyawa organik. Ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang mungkin bisa berbahaya dan meracuni tubuhnya. Organ ekskresi sangat berperan dalam pengeluaran zat-zat sisa makhluk hidup. Adapun organ ekskresi manusia terdiri dari kulit, ginjal, paru-paru, dan anus. Sedangkan zat sisa pada tumbuhan yang berupa oksigen dikeluarkan melalui bagian organ tumbuhan yaitu stomata yang ada di daun dan lentisel yang berada di bagian batang tumbuhan. Yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Adaptasi secara umum diartikan sebagai kemampuan suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi diberlakukan agar makhluk hidup mampu bertahan hidup di habitatnya. Adaptasi pada dasarnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, ialah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh yang berbeda pada unggas yang digunakan sebagai pemakan biji, daging, dan madu. Selanjutnya, adaptasi fisiologi, ialah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, tubuh mengeluarkan keringat ketika suhu meningkat sebagai pengatur suhu dan membuang zat sisa. Yang terakhir, adaptasi tingkah laku adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui respon tingkah laku. Contohnya, bunglon akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan agar dapat mengelabui mangsanya. Materi yang kedua, kita akan membahas mengenai habitat. Yang menjadi pertanyaan, apa sih habitat itu? Jadi teman-teman, secara umum, habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui, jika planet bumi yang kita tempati ini memiliki berbagai macam habitat. Berikut ini adalah jenis-jenis dari habitat yang ada di muka bumi. Yang pertama yaitu habitat padang rumput. Selanjutnya yaitu habitat daerah tundra. Yang ketiga, habitat daerah gurun. Yang keempat, habitat hutan basah. Yang kelima, habitat hutan gugur. Yang keenam, habitat hutan taiga. Yang ketujuh, habitat air tawar. Dan yang kedelapan yaitu habitat air laut.
terakhir, peran dan fungsi dari habitat. Fungsi dari habitat sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Selain itu, habitat juga sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Karena habitat terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu, habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tertentu. Seperti contoh tanaman kaktus yang hanya bisa hidup di habitat gurun atau padang pasir, atau tanaman pohon yang banyak ditemukan di daerah hutan hujan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa video ini untuk di-like, di-subscribe, dan juga di komen ya teman-teman di channel YouTube kami PGSDA 2019 Konsep Dasar IPA di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.